Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Damayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu dari SD Muhammadiyah Pringsewu. Hari ini saya akan mengadakan pra-observasi bersama Bunda Penny selaku guru IPAS di kelas 5 SD Muhammadiyah Pringsewu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda Melia. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke Bunda, hari ini nih saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi nih kepada Bunda Penny. Saya nanti juga mohon izin untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Bunda Penny di kelas. Baik. Kegiatan ini dilakukan sebagai pengamatan dalam supervisi akademik. Jadi supervisi itu juga gunanya mengevaluasi pengetahuan jalannya pembelajaran. Kemudian kegiatan pra-observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal nantinya sebelum Bunda melakukan kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu Bunda. Oke Bunda, untuk uh, tujuan pembelajaran nih dalam pembelajaran Bunda yang sudah Bunda rancang, kira-kira itu apa Bunda? Baik Bunda Melia. Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang untuk persiapan besok, jadi berdasarkan rancangan tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuktikan sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan sifat-sifat cahaya secara keseluruhan. Jadi kira-kira begitu tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang. Oke. Jadi ada 3 ya Bunda ya. tadi tujuan pembelajaran yang akan sudah Bunda rancang dan akan diterapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas Bunda. Oke. Sekarang kira-kira nih Bunda, untuk area pengembangan yang nantinya akan Bunda lakukan itu bagaimana Bunda? Ya. Untuk area pengembangannya saya ambil 2 Bunda. Dari yang pertama itu dari pengetahuan, yaitu siswa menguraikan bukti-bukti sifat cahaya. Jadi itu dari pengetahuannya. Kemudian dari keterampilannya, siswa mempraktekkan bukti-bukti sifat cahaya. Jadi apakah benar bukti-bukti sifat cahaya itu sesuai dengan teori-teori yang ada yang selama ini tertulis dalam buku mereka. Gitu Bunda. Jadi ada 2 ya Bunda, yaitu dari segi pengetahuan dan segi keterampilan gitu ya. Oke. Kemudian nih, untuk rancangan pembelajaran yang akan Bunda terapkan itu kira-kira bagaimana Bun? Jika dilihat dari bagaimana strateginya, model dan metode yang akan Bunda lakukan. Oke. Jadi berdasarkan materi yang akan kita lakukan besok, jadi rancangan pembelajaran itu pertama dari strategi pembelajaran kita ambil berbasis masalah, di mana dilakukannya dengan cara memberikan masalah tertentu yang harus diselesaikan oleh siswa. Jadi dalam strategi pembelajaran tersebut ini siswa diharapkan untuk berpikir kritis, ya, dengan melakukan pembagian kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu dari strategi pembelajaran. Kemudian dari modelnya, model pembelajaran basis masalah atau yang sering dikenal dengan problem based learning atau PPL, ya, yaitu dengan memecahkan masalah yang berpusat pada siswa, ya, dengan pemecahan masalah tersebut. Nah, kemudian untuk metodenya kami menggunakan tetap dengan sistem ceramah walaupun tidak terlalu lama, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan mempraktekkan, diskusi dan praktek, dan kemudian tanya jawab gitu. Oke. Jadi untuk rancangan pembelajaran, untuk strategi Bunda di sini mengambil pembelajaran yang berbasis masalah ya Bunda. Kemudian modelnya Bunda akan menerapkan PBL atau problem basic learning ya. Kemudian untuk metodenya Bunda akan melakukan ceramah ya Bunda. Ya. Ceramah, kemudian diskusi kelompok, pastinya akan pembagian kelompok di sana. Kemudian dari situ Bunda akan melakukan praktek ya, praktek. Dari praktek itu mungkin akan ada nantinya tanya jawab. Iya, betul sekali Bunda. Terima kasih. Kemudian untuk media pembelajaran nih Bun, kira-kira apa sih yang akan Bunda siapkan nih dalam pembelajaran besok? Oke. Untuk media pembelajaran yang akan saya siapkan itu yang pertama dengan adanya alat peraga, di mana alat peraga ini disiapkan langsung oleh peserta didik sendiri, karena alat peraga kan dari sumber cahaya itu bisa diambil dari alam sekitar. Kemudian yang kedua dari gambar-gambar ada di laptop yang kemudian kami pindahkan menjadi PowerPoint gitu. Oke.
Jadi untuk media pembelajaran ini siswa yang menyiapkan ya Bunda. Betul. Dan pastinya hal tersebut tuh diarahkan Betul oleh sekali. Bunda Penny sebagai guru ya di dalam kelas tersebut. Kemudian menggunakan laptop dan proyektor ya Bunda. Ya, Karena kan betul. di sana ada PowerPoint ya yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya untuk waktu pelaksanaannya nih Bun, kira-kira Bunda mau merealisasikan tentang rancangan pembelajaran yang sudah Bunda buat ini harinya kapan, terus jamnya kapan, dan di kelas mana Bun? Nah, untuk pelaksanaannya akan kita lakukan untuk materi ini tanggal 7 Agustus di kelas 5 Musdalifah di jam pertama Bunda, jadi jam 1, udah 2 jam kebetulan. Oke. Tanggal 7 Agustus di jam pertama dan kedua di kelas 5 Musdalifah ya Bunda. Betul. Nanti saya mohon izin untuk melakukan observasi pada pembelajaran Bunda di hari dan jam tersebut ya Bun. Kemudian nih Bun, dari percakapan kita nih, kira-kira apa yang Bunda dapat dari percakapan kita ini? Ya, berarti kalau kita dari obrolan-obrolan kita, berarti saya harus lebih prepare lagi Bunda ya. Saya harus prepare dari menyiapkan alat peraga dan menyampaikan kepada para peserta didik, kepada peserta didik untuk membawa semua alat peraga, dan saya juga menyiapkan perlengkapan laptop dari sampai ke PowerPoint dan proyektor. Oke, bagus sekali Bunda. Nanti ketika setelah kegiatan observasi saya juga mohon waktunya ya Bunda, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Siap. Oke. Terima kasih ya Bunda atas waktunya sudah saya pra-observasi saya hari ini. Sekian kegiatan pra-observasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sapu semangat. Coba hari ini hari Rabu ya, tanggal 7 Agustus 2024. Sampai nggak masuk? Masuk semua, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Oke, sebelum kita belajar, kita exit dulu seperti biasa. Cluenya apa Bunda bilang? Cluenya apa Bunda bilang? Oh, bukan Bunda bilang tadi artinya. Apa Bunda bilang? Ayo siap, siap, siap. Ayo, di sini, sebelah sini. Apa Bunda bilang? Idun nggak memenuhi. Idun geser. Bunda, apa Bunda bilang? Duduk. Apa Bunda bilang? Berdiri. Duduk. Ayo ke depan. Duduk. Jongkok. Apa Bunda bilang? Jongkok. Duduk. Apa Bunda bilang? Duduk. Oke. Anak-anak dengarkan. Bisa dibuka bukunya, bisa dibuka fotokopiannya, halaman 5 boleh. Yang pertama yang fotokopiannya bagian depan. Kita membahas tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Bunda bercerita dulu ya. Setelah bercerita nanti kita akan mempraktekkan apakah benar teori-teori yang ada di buku ini. Ya, setelah kita praktekkan benar nggak sih buktinya, gitu ya. Sekarang dari yang pertama, cahaya terbesar di muka bumi ini apa? Matahari. Ya, matahari
muncullah yang namanya pelangi atau spektrum. Ya, akan kita coba nanti benar nggak ya kalau ada cahaya kemudian ketemu dengan air atau titik air hujan dengan sinar matahari, ketemu dengan titik hujan, sana matahari, ada matahari ketemu. Nah, itu akan muncul pelangi. Ya, itu sering kita lakukan, kita saksikan di kehidupan nyata kita. Tapi benar nggak ini, nanti kita coba praktek. Nah, itu kira-kira sifat-sifat cahaya yang akan kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita akan membuat kelompok terlebih dahulu untuk mempraktekkan bukti-bukti teori-teori tersebut. Oke? Jadi sekarang kita bentuk kelompok. Oke, sekarang kita coba pegang. Oke, yang kedua pegang, kamu ketiga pegang. Sifat cahaya merambat lurus. Apakah benar bahwa cahaya itu bisa merambat lurus? Betul tidak? Betul. Tuh, berarti tuh ya. Dari sini cahaya masuk ke lubang, ya. Dia mengikuti bentuknya sehingga di sana terlihat. Oh, benar, berarti benda tersebut merambat lurus. Paham sampai di sini? Oke. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Paham ya? Sama ya hasilnya ya? Oke. Sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus. Saya dapat menembus bidang ini. Saya dapat dipantulkan. Saya dapat dibiaskan. Saya dapat diuraikan. Baiklah, anak-anak semua, akhirnya materi pada pagi hari ini kita selesai mengenai sifat-sifat cahaya. Kita simpulkan. Coba, sifat-sifat cahaya itu apa saja? Satu. Dua. Tiga. Semua sifat-sifat cahaya itu ternyata setelah kita praktekkan itu ternyata benar, ya. Benar sesuai dengan teori-teori dari kita buktikan, teorinya ternyata benar. Nah, kira-kira itulah tentang cahaya materi pada hari ini. Sudah cukupkan sekian. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang mengenai mata. Sudah cukup? Kalau betul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Damayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Hari ini akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bunda Penny. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Bunda Melia. Selaku guru IPAS kelas 5 ya Bunda. Kemudian bersama Bu Aan selaku pengajar praktik saya. Untuk kegiatan pasca observasi ini tujuannya untuk merefleksikan kegiatan observasi yang telah saya lakukan bersama Bunda Penny beberapa waktu yang lalu, untuk melihat nih kekurangan dan apa saja yang harus diperbaiki dalam kegiatan observasi kemarin, begitu ya Bunda? Ya. Baik nih Bunda, bagaimana perasaan Bunda Penny ketika setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Setelah mengadakan observasi kemarin, untuk anak-anak, untuk peserta didiknya itu, mereka lebih semangat lagi belajar. Jadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. Dan sedangkan untuk diri saya sendiri lebih memperbaiki dari cara mengajar saya. Jadi kegiatan observasi kemarin itu anak-anak terlihat bersemangat. Ya, betul sekali. Jadi semangat anak-anak itu ternyata menular ya kepada Bunda gitu dalam pembelajaran begitu. Mau nggak mau itu pasti tertular. Oke Bunda, bisa ceritakan kembali nggak Bun area pengembangan dan tahap-tahap pembelajaran yang kemarin Bunda lakukan ketika observasi? Area pembelajaran kemarin yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Di mana pengetahuan itu berupa menguraikan sifat-sifat cahaya, kemudian menuliskan sifat-sifat cahaya. Sedangkan di bagian keterampilannya itu kita membuktikan sifat-sifat cahaya langsung dengan praktek menggunakan
pengembangannya dari pengetahuannya itu anak-anak dapat menguraikan dan menulis apa itu sifat-sifat cahaya gitu ya Bunda. Kemudian dari keterampilannya anak-anak dapat mempraktekkan kegiatan melihat itu ya Bunda, sifat-sifat cahaya. Membuktikan. Oke. Benar nggak sifat cahaya sesuai dengan teori dengan kenyataannya itu kalau keterampilannya. Oke Bunda. Kemudian nih, menurut Bunda sejauh mana pengembangan yang dilakukan Bunda kemarin itu apakah sudah berhasil atau belum Bunda? Alhamdulillah kalau dari pengamatan saya sudah berhasil Bunda. Ya karena dari setelah praktek ya kemudian dari untuk nilainya semakin meningkat. Oke. Jadi pencapaiannya pengembangannya dikatakan berhasil karena di situ anak dapat ditanya dapat menjawab seperti itu ya Bun, kemudian juga dapat mempraktekkan dari sifat-sifat cahaya itu sendiri. Oke Bunda, kemudian nih ada nggak kekurangan atau kendala-kendala yang Bunda rasakan ketika pembelajaran kemarin Bunda? Ada jelas untuk kendala itu yang pertama karena dari bahan praktek barang-barang yang kita praktekkan itu kemarin itu menyediakan dengan alat sekitar, jadi anak-anak membawa dari rumah sendiri seperti kardus, kemudian senter gitu, jadi gelas. Nah itu mempraktekannya itu benar-benar kita menyediakan sendiri. Nah itu kekurangannya Bunda yang seharusnya kalau kita membeli, kami belum ada waktu itu, jadi kami menggunakan apa adanya walaupun pun akhirnya berhasil, cuman kendalanya itu. Terus kendala yang kedua karena kita praktek jadi anak kadang fokusnya terbelah, jadi kita mempraktekkan satu ini belum selesai sudah megang yang lain, jadi anak-anak agak riuh gitu. Oke. Jadi kendala yang Bunda hadapi itu dari bahan alat peraganya ya Bunda, mungkin karena keterbatasan alat peraga gitu seperti itu. Kemudian fokus anak yang terpecah ketika pembelajaran pas di bagian prakteknya ya Iya Bunda. betul, ketika praktek. Oke. Kira-kira apa yang membuat peserta didik itu konsentrasinya terpecah Bunda dalam pembelajaran kemarin? Itu. Jadi kan kita memiliki beberapa untuk pembuktian. Jadi sifat satu bahan praktiknya A, sifat dua bahan praktiknya B dan seterusnya. Nah, ketika kita membuktikan, ini kita membuktikan sifat yang satu dulu. Nah, tapi anak sudah ada yang megang tuh barang praktek sifat dua, ada yang megang praktek barang sifat tiga. Nah, itu yang membuat mereka terpecah belah fokusnya sehingga riuh. Jadi terpecahnya konsentrasi siswa itu karena melihat alat peraganya sudah komplit gitu Bun. Jadi sehingga mereka ada keinginan untuk mencoba yang selanjutnya gitu ya Bunda. Jadi tidak fokus ke yang pertama, kemudian tidak. Oke Bunda, kemudian nih rencana kedepannya Bunda seperti apa Bun? Dari melihatnya anak-anak kan konsentrasinya terpecah nih karena alat peraganya keingin-tahuan yang besar akan alat peraga itu, jadi mau mencoba sehingga belum selesai. Yang pertama pengen, yang kedua sebelum instruksi nih Bun. Kira-kira rencana ke depan Bunda untuk menyiasati hal tersebut itu seperti apa? Ya, karena ini mah IPAS ya Bunda. Belajar IPAS itu kan identik sekali dengan praktek dan praktek. Karena kalau tidak praktek mereka nggak memahami kalau cuma sekedar teori. Nah mungkin untuk selanjutnya saya akan memberikan trik begini. Saya akan mengeluarkan satu alat peraga satu persatu, one by one gitu. Jadi anak fokus nih alat peraga satu, selesaikan dulu, kemudian selesai nih alat peraga satu, keluarkan alat peraga dua dan seterusnya. Mungkin seperti itu Bunda, sepertinya akan lebih efektif seperti itu sehingga memfokuskan anak dalam praktek. Jadi dalam praktek itu alat peraga tidak langsung dikeluarkan semua ya Bunda. Betul ya. Diberikan satu-satu ya. Jadi selesai alat peraga satu baru ke peraga dua. Jadi anak-anak lebih fokus gitu. Jadi tidak terpecah melihat alat peraga yang selanjutnya ya. Jadi fokus satu dulu. Oke Bunda. Kira-kira nih kapan perubahan yang Bunda rencanakan ini akan dilakukan Bunda? Ya, untuk perubahan itu yang jelas untuk materi berikutnya kemungkinan karena ini sedang PTS, kemudian setelah PTS nanti kita masuk ke bab 4 itu insya Allah akan dilakukan perubahan tersebut Bunda. Oke, terima kasih ya Bunda ya, sudah menyempatkan waktu kegiatan pasca observasi ini.
Nah, terakhir nih Bun, bagaimana nih perasaan Bunda setelah melakukan kegiatan pasca observasi ini Bunda? Ya. Setelah melakukan kegiatan pasca observasi ini, saya semakin semangat Bunda. Alhamdulillah. Nah, semakin semangat pelajaran IPAS, kita akan terus menggunakan praktek-praktek dan praktek sehingga anak lebih paham. Dan anak-anak juga semakin semangat Bunda ketika diobservasi oleh Bunda Melia. Jadi mereka lebih ya fokus dalam belajar. Oke, terima kasih ya Bunda Penny. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Bunda Aan, jika ada yang disampaikan Bunda. Ya, tadi cukup kalau menurut saya apa yang disampaikan ini diulas kembali oleh Bu Mulia ya. Baliknya ada, kemudian tentang area pengembangannya diulas kembali itu sudah cukup mencakup dalam pembelajaran di pasca observasi. Terima kasih Bunda Penny waktunya, Bunda Aan, terima kasih waktunya. Terima kasih, sekian kegiatan pasca observasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.